Salam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini kita akan menggunakan waktu kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara tahu atau pernah mendengar sebuah promosi dari sebuah perusahaan yang menggunakan kata terang. Terus terang, terang terus. Ya tentu kita pernah mendengar promosi ini, iklan ini sehubungan dengan apa? Dengan lampu. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tahukah kita kapan manusia pertama kali menggunakan lampu? Bila mana kita membaca kitab suci, kita sudah mengetahui bahwa sejak zaman bangsa Israel kuno, mereka telah menggunakan lampu. Ya tentunya lampu yang mereka gunakan lampu yang sederhana, menggunakan minyak, menggunakan obor, sehingga lampu yang mereka miliki boleh menerangi jalan ataupun ruangan di mana mereka berkumpul. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perkembangan lampu terus mengalami peningkatan. Yang tadinya lampu itu hanya digunakan pada malam hari untuk menerangi ruangan ataupun menerangi perjalanan ketika malam hari dengan menggunakan minyak. Sekarang kita sudah mengetahui kita dapat menggunakan lampu kapan saja kita perlukan dengan menggunakan aliran ataupun arus listrik atau dengan menggunakan baterai. Bahkan ketika kita menggunakan ponsel kita, smartphone ini menggunakan apa? Lampu juga. Dan lampu yang digunakan di smartphone ini adalah lampu LED. Ini perkembangan dari lampu yang digunakan oleh manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, fungsi lampu bukan sekedar untuk menerangi ruangan yang gelap atau menerangi perjalanan kita ketika malam hari. Saat sekarang ini lampu dapat digunakan dengan berbagai fungsinya. Bila mana kita menggunakan kendaraan, sepeda motor atau mobil, kita dapat menggunakan lampu sein sebagai tanda bahwa kita akan belok kanan atau kita akan belok kiri. Atau dengan menggunakan lampu hazard, kita bisa memberikan tanda bahwa kita akan berjalan lurus, tidak belok kiri ataupun belok kanan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, banyak sekali lampu yang dapat kita gunakan. Apakah itu menjadi lampu hias di sebuah taman, kita pernah melihatnya. Bahkan ketika kita berada di tengah lautan atau kita sedang naik kapal laut, kita pun dapat melihat ada mercusuar lampu mercusuar. Bukan untuk menerangi, saudaraku, tetapi lampu mercusuar itu menjadi sebuah tanda bahwa di situ ada batu karang supaya kapal tidak lewat ke tempat itu. Ada banyak lagi, saudaraku, lampu-lampu yang digunakan oleh manusia, oleh orang untuk menjadi tanda bahwa mereka dalam bahaya ataupun mereka meminta pertolongan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, semua lampu, apakah lampu minyak, lampu baterai ataupun listrik, itu membutuhkan lampu, membutuhkan minyak ataupun membutuhkan batu baterai atau listrik, sehingga lampu itu bisa bisa menyala. Dan pada malam hari ini saya ingin menyampaikan satu lampu yang tidak perlu menggunakan minyak atau tidak memerlukan batu baterai atau menggunakan arus listrik. Lampu yang saya maksudkan tertulis di dalam kitab Mazmur pasal
119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan Alkitab ini adalah lampu, segala lampu. Lampu yang tidak memerlukan minyak, lampu yang tidak memerlukan batu baterai, dan lampu yang tidak memerlukan arus listrik. Firman Tuhan ini merupakan lampu kehidupan kita. Firman itu ataupun firman Tuhan ini boleh menjadi sebuah janji bagi kita, supaya kita tetap teguh di dalam iman percaya kita, di dalam menjalani kehidupan kita. Firman Tuhan juga menjadi apa? Sebuah perintah supaya kita apa? Berjalan, menjalani kehidupan sesuai dengan apa? Perintah Tuhan. Firman Tuhan yang adalah lampu merupakan pedoman di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan juga merupakan ajaran, hikmat, keadilan, bahkan teguran bagi kita supaya kita apa? Berjalan di dalam terang kegelapannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak itu, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yesus yang adalah firman yang telah menjelma menjadi manusia adalah terang dunia. Bila mana kita berjalan di dalam kehidupan kita sesuai dengan kebenaran Tuhan Yesus, maka kita akan apa? Memiliki dan menjadi apa? Pemantul terang Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yohanes kekasih, dalam pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-4 sampai yang ke-9, dia sudah memperkenalkan Yesus sebagai apa? Sebagai terang dunia. Firman Tuhan dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai yang ke-9. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yesus, firman yang telah menjelma menjadi manusia, adalah terang dunia. Ada banyak sekarang ini orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Mereka membutuhkan terang. Bila mana kita ingin memiliki hidup yang kekal, kita harus tinggal di dalam Yesus, sehingga kita memiliki dan memantulkan terang. Seperti yang Yesus katakan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah kantang, melainkan di atas kaki tiang, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Demikianlah kata Yesus, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudaraku, bila mana saudara mau menjadi terang dan terus terang, saudara harus hidup dan tinggal di dalam Yesus. Sehingga hidup kita akan menjadi terang dan terus menjadi apa? Terang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah Yesus sebagai terang dunia akan tinggal di hati kita, dan kita akan menjadi terang bagi dunia, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.